Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Ialah sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa berserta dengan para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ambon pagi 10 Januari 2025 hari ini bersama dengan saya Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Nginto-Ento. Kita bersama akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang makna khotbah dan tuntunan Roh Kudus. Sebelumnya mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang senantiasa mengasihi. Pagi hari ini kami datang berdoa kepadamu untuk program Embun Pagi kami saat ini. Kami akan bersama-sama dengan para pendengar, sahabat-sahabat Petra, menerima sabda kebenaran daripadamu. Tuhan berkati kami semua, supaya apa yang kami dapatkan hari ini semakin menguatkan iman percaya kami, dan kami juga semakin menyadari betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan berkati juga setiap peralatan-peralatan yang kami pakai, baik yang ada di rumah para sahabat maupun yang di studio di Radio Petra, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikian juga Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan, dan supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga selamanya. Amin. Sahabat-sahabat Petra, bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 10 dengan ayat Natsya pada ayat yang keempat. Mari kita simak terlebih dahulu. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku rela memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian pembacaan
Alkitab kita pada hari ini berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkannya dan nantinya dapat mengerti, memahami, serta melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra, makna khotbah menjadi tuntunan dari Roh Kudus. Sahabat, saat kita ditawari untuk mendengarkan khotbah-khotbah dengan segala canda tawanya yang kemudian membuat kita tergugah, membuat kita fresh, tidak ngantuk, atau tawaran yang satunya dengan pengkhotbah yang menyampaikan khotbahnya dengan serius dan bisa meninabobokan umat. Mungkin di antara kita kebanyakan akan memilih tawaran dari pengkhotbah yang mengkhotbahkan bagian-bagian khotbahnya dengan penuh canda dan tawa sehingga membuat kita fresh, tidak ngantuk. Tapi apapun yang disampaikan, baik pengkhotbah dengan cara yang canda tawanya ataupun yang serius dan meninabobokan, sebenarnya intinya harus tetap sama. Tentang ajaran Tuhan yang diberikan, bagaimana kemudian itu semakin menguatkan iman percaya kita. Dan dalam bagian Ambon pagi hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-10, dan pada bagian ayat nasnya ayat keempat yang saya bacakan demikian, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh. Dan di sini dengan kata roh, rohnya dengan R huruf besar, bisa kita yakini ini adalah roh Tuhan sendiri. Sahabat Petra, saat kemudian Rasul Paulus memberitakan pengertian kepada kita bahwasanya khotbah akan sangat bermakna atau dapat membawa perubahan karakter seseorang, saat itu dapat dijiwai dan diterima, dan tentunya peran Roh Kudus yang menuntun baik pengkhotbah maupun yang menerima bahan khotbah tersebut. Tuntunan Roh itu sendiri yang menjadikan banyak orang dan kemudian Rasul Paulus sendiri menyatakan dapat menerima pewartaan tersebut, yaitu melalui Roh itu sendiri. Sebab Roh memiliki kuasa untuk menyelidiki segala sesuatu. Pada ayatnya yang ke-10 tadi sudah kita pahami. Dan segala sesuatu yang itu juga memberikan pengertian serta banyak diterima akan makna khotbah yang dirasakan oleh orang yang di sini dikatakan dewasa. Ini tentu berkaitan dengan apa yang disebut hikmat, dan setiap orang yang telah menjadi kepunyaan Allah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam orang tersebut. Diartikan Roh Kudus telah menerangi, tinggal dalam orang tersebut, di mana orang dewasa tersebut yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia, bisa menyampaikan hikmat yang dari Roh itu sendiri. Roh itulah yang membawa kepada kita
yang menuntun kita sehingga dengan benar kita dapat mengerti, memahami apa yang dimaksudkan dari setiap firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita diharapkan setia dalam permohonan yang tidak putus-putusnya. Tak kala kita mendengar atau membawakan firman Tuhan untuk bisa mengambil makna yang benar-benar menjadi kehendak Allah dalam setiap khotbah yang kita dengar ataupun yang kita berikan. Itu juga sebagai tuntunan dari Roh. Serta kita dapat memahami bagaimana tadi di ayat yang ke-10, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sahabat-sahabat Petra, saat kita bergumul tentang banyak hal, masa depan kita, apa yang jadi karya kita nantinya, atau kemudian dengan keluarga-keluarga kita, pasangan hidup kita nantinya, serta yang lain dalam kehidupan kita. Itu semua akan disingkapkan, itu semua yang menjadi rahasia-rahasia kehidupan ini saat kita bisa menyatakan diri kita dalam Roh tersebut yang akan menuntun kita. Kita akan menemukan rahasia-rahasia yang terbaik buat hidup kita. Meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, semisal sampai sekarang kenapa kita belum menemukan pasangan hidup kita, kenapa kita belum memiliki momongan atau diberi momongan keturunan sampai saat ini, atau bisa jadi dalam sakit penyakit kita, kenapa kita tidak sembuh-sembuh, atau yang lainnya, bagaimana dengan perekonomian keluarga kami. Rahasia-rahasia tersebut akan kemudian kita tahu. Di balik rahasia-rahasia itu yang pastinya yang terbaik buat hidup kita. Dan kita pasti dapat menikmati damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Paulus pada akhirnya juga mengajak kita untuk memahami bahwa setiap perkataan maupun pemberian yang dia berikan atau beritakan tidak disampaikan hanya menurut hikmat manusia saja, tetapi bagaimana kemudian kita diajak untuk memahami, untuk bergantung, untuk percaya pada kekuatan Roh, yaitu kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita senantiasa percayakan hidup kita pada Roh-Nya, Roh yang memberikan pengharapan, kekuatan, damai sejahtera, dan semua yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Demikian Embun Pagi episode hari ini 10 Januari 2025. Saya Pendeta Brajeng Tias dari GKJ Ngento-Ento undur diri dari para pendengar. Tetap sehat, semangat, sampai berjumpa pada program-program selanjutnya. Tuhan memberkati kita.